Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, anak-anak solih-solihat yang ibu sayangi, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, insya Allah kita semua dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan dan selalu diberi hidayah olehnya ya. Anak-anakku, insya Allah hari ini kita akan belajar tematik 4 sub tema 2 pembelajaran 1-3 ya. Pada hari Selasa 17 November 2020. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita yaitu melalui penugasan dan instruksi guru, siswa dapat membaca teks pendek dan selanjutnya ya anak-anak ya, tujuannya bisa dibaca. Intinya materi yang akan kita pelajari yaitu mengenal dan mengamati lingkungan sehat dan tidak sehat. Kemudian menentukan bangun datar, menentukan sisi, kemudian sudut ya, dan titik sudut dari bangun datar. Kemudian sikap persatuan dan yang terakhir adalah menari dengan iringan. Baik anak-anak, kita simak yuk halaman 54. Di sini anak-anak dapat membaca ya. Dari halaman 54 itu dibaca yang teliti ya dengan baik. Judulnya Kelasku Bersih, Aku Bangga ya. Nah, dari membaca tersebut anak-anak dapat untuk menjawab ya. Halaman 54 nih, menemukan makna kata-kata ya dengan benar. Contohnya, anak-anak nanti menggunakan pensil warna atau spidol warna ya yang berbeda agar lebih jelas ini. Ibu beri contoh 1, kemoceng. Nah, kemoceng ini ditarik kemana ya? Dihubungkan, ini ada 3 penjelasan. Yang paling atas, kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Di bawahnya tempat bunga, di bawahnya lagi pembersih debu. Nah, ibu menjawab bahwa kemoceng itu adalah pembersih debu. Ini kemana ya? Kesini ya. Nah, lainnya nanti anak-anak bisa untuk mencoba mengerjakan ya. Mudah insya Allah. Oke. Baik, anak-anak kita lanjutkan halaman 55. Di sini anak-anak dimohon untuk mengamati gambar dengan teliti. Ini adalah contoh. Contoh apa ya? Ruang kelas. Oh betul. Ruang kelas ciri-cirinya apa ya? Nih, ciri-ciri kelas yang bersih ibu sebutkan ya. Nanti anak-anak tuliskan ya. Kelas bersih dan menyehatkan. Ini di halaman 56. Nanti dituliskan di situ ya anak-anak. Ibu sebutkan di antaranya 1, kelas bersih dari debu dan kotoran atau sampah yang berserakan. Nah, yang kedua, contohnya lagi papan tulis maupun perabotan tertata rapi. Ya, bukan rapih. Kalau rapih bahasa Sunda. Rapi, tidak pakai H. Yang ketiga, kaca jendela dan lantai bersih dari debu. Ya. Yang keempat, tembok, meja kursi bersih dari coretan-coretan yang tidak pada tempatnya. Oke, lainnya apa ya? Yuk lanjutkan sendiri ya. Pasti bisa. Baik, kita jalan-jalan ya. Halaman 59 dan 60. Di sini anak-anak sering melihat bentuk alat musik ya. Ini gendang. Ya, yang atas dan tifa yang di bawahnya nih ya.
Ini gendang. Nah, ini tifa namanya. Nah, anak-anak, tifa dan gendang ini memiliki bentuk dasar, ya. Dinding gendang ini membentuk pola segitiga, ya. Dinding tifa membentuk pola segi empat dan segitiga. Mirip layang-layang ya itu ya. Yang bentuk garis-garis tifanya itu ya. Nih, bangun datarnya. Nah, kemudian anak-anak bisa simak nih ya. Ketika gendang itu bentuk dasarnya segitiga, itu memiliki berapa sudut? Nih, simak bagian yang B ini ya, di sini. Iya, betul anak-anak. Segitiga itu memiliki banyak sisi 3, banyak sudut 3, banyak titik sudut juga 3. Betul sekali. Nah, sekarang yang memiliki 4 sudut ya. 4 sudut, 4 sisi, kemudian 4 titik sudut. Itu apa ya? Iya, betul sekali. Tifa, bentuk dasarnya adalah bangun datar segi 4. Nah, artinya memiliki banyak sisi 4, sudutnya juga 4, kemudian titik sudut juga 4. Yang ini ya. Nah, coba anak-anak untuk berlatih isi ya halaman 60 sampai 61. Ini anak-anak mengelompokkan kalau halaman 61 ya. Dikelompokkan, dimasuk-masukkan menggunakan pensil warna juga ya, biar kelihatan bangun datar bentuk segi 4 yang mana, pakai garis-garis gitu ya. Baik anak-anak, kita jalan-jalan lagi. Halaman 62 itu ada bacaan lagi. Anak-anak tidak boleh capek ya, maksudnya tidak boleh bosan ya. Sebaiknya tidak bosan. Kenapa? Karena dengan membaca anak-anak menjadi tambah untuk pemahamannya. Ini ada bacaan tentang halaman kelas yang bersih. Anak-anak bisa baca, kemudian untuk mengisi halaman 63. Ada apa itu halaman 63? Nah, anak-anak tuliskan ya hasil pengamatan terhadap gambar dalam bentuk laporan sederhana. Nih, anak-anak mengamati gambar, apa yang kalian dapat laporkan di sana? Apakah ini tempat yang bersih atau taman yang bersih atau kotor atau sebaliknya? Coba ceritakan ya, tuliskan di halaman yang sudah tersedia itu, halaman 63. Oke. Untuk halaman 64, anak-anak di situ anak-anak mengamati ya. Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Ini Dayu dan teman-teman bergotong royong. Bergotong royong itu mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Sikap Dayu dan teman-teman pantas ditiru. Mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan lain. Iya, amati coba. Nih, anak-anak pasti pernah melakukan kegiatan seperti itu ya, ada pada gambar tersebut. Nah, anak-anak, apa ya sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah? Nih, halaman 65. Anak-anak coba nih. Yang pertama nih, sudah diberi contoh ya. Mau berbagi dengan teman. Itu sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Apalagi kira-kira? Ibu beri contoh lagi ya. Yang kedua adalah membantu teman yang kesulitan dalam belajar. Ya. Yang ketiga sampai 6? Oke, silahkan cari. Ya, temukan ketika anak-anak belajar di sekolah. Nah,
yang akhirnya anak-anak bisa bersatu dengan teman-temannya. Apa kira-kira itu yang akhirnya kegiatan itu tidak menjadi pertengkaran? Coba cari sebanyak-banyaknya ya. Nih, Persatuan Indonesia itu kalau di dalam Pancasila. Nah, cari yang banyak. Nah, selanjutnya untuk halaman 72 sampai 73 anak-anak mengamati ya. Mengamati kelas nih, keadaan kelas di sini. Sebelumnya baca dulu teks halaman 71 ya. Itu adalah kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Nah, Ibu bacakan. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit. Misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Oke, baiklah. Dari teks yang Ibu bacakan ini dan anak-anak simak, kira-kira apa ciri-ciri kelas yang tidak bersih ya? Kelihatan kan dari gambar itu? Coba sebutkan apa saja itu. Tentu kebalikan dari kelas yang bersih tadi ya. Nah, Ibu beri contoh nih. Yang pertama ya, nomor 1. Silahkan ditulis ya di buku tematiknya halaman 73. Banyak sampah berserakan di dalam kelas. Nomor 1. Nomor 2, meja dan kursi tidak tertata rapi. Sekarang anak-anak coba sebutkan lagi. Ini hanya contoh ya. Bisa anak-anak bayangkan kalau misalnya ketika di kelas itu tidak bersih. Kira-kira apa saja yang membuat jadi tidak bersih? Coba ingat-ingat ketika anak-anak kelas 1, ketika makan ya, setelah makan itu bagaimana, kemudian menyimpan alas kakinya bagaimana ya ketika dari luar, kemudian pot-pot bunga seperti apa, coba rak buku juga bagaimana, loker-loker. Nah, cara menyimpan perkakas kebersihan bagaimana. Nah, silahkan coba dituliskan ya. Ibu sudah beri ciri-cirinya, tinggal dituliskan. Baik, anak-anak. Selanjutnya untuk halaman 76 sampai 77, anak-anak amati itu ya. Di situ terdapat bentuk ya. Kalau Tifat tadi memiliki bentuk segi 4 ya. Nah, sekarang di bawahnya itu ada bentuk segi 3 ya, bangun datar ya. Ingat, bangun datar itu hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Nah, ini adalah segi 5. Mengapa segi 5? Karena memiliki sisi ya. Sisi, sudut, titik sudut semuanya 5. Nih, seperti yang bagian D ini ya. Nah, kemudian kalau segi 6 bagaimana, Bu? Kalau segi 6 tentunya memiliki sisi, sudut, dan titik sudut semuanya ada 6. Yang mana tuh? Nih, Ibu beri contoh. Iya, yang B. Itu ya, yang contohnya. Nah, anak-anak, di halaman 78 itu mengelompokkan. Silahkan ya, dikelompokkan. Itu ada gambar 1, 2,
3, 4, 5, coba kelompokkan. Masukkan ke kotak. Bangun datar bentuk segi 6 yang mana, segi 5 yang mana. Oke, baik. Bu, jadi tugasku apa ya? Nah, anak-anak, tugasnya apa nih? Yang tadi Ibu sebutkan semuanya adalah untuk berlatih. Jangan lupa ditulis ya di buku tematiknya, dicatat. Karena di buku tematik kalian itu masih ada yang kosong. Jadi dicatat nanti ketika ulangan agar bisa menjawabnya. Nah, bertambah pula ilmunya ya, pengetahuannya tentang menjaga kebersihan ya. Apa? Menjaga kebersihan. Ada hadisnya kan? Ingat ya? Yang mana ya? Coba ingat-ingat, kemarin sudah loh ya. At-tahuru satrul iman. Artinya bersuci atau toharoh itu setengah daripada iman. Tapi ada ayatnya juga loh anak-anak. Dari surat Al-Baqarah ayat 222. Masih ingat nggak? Alhamdulillah. Kalau masih ingat ya, itu isinya tentang kebersihan. Nanti dibuka ya Al-Quran yang terjemahnya. Lantas tugas yang di store apa ya Bu ya? Inilah trarara. Dalam bentuk video, anak-anak setorkan. Lakukanlah gerakan tari menyapu lantai dengan iringan. Boleh melihat video yang dicontohkan maupun mengarang gerakan sendiri. Silahkan ya anak-anak, insya Allah nanti Ibu kirimkan juga gerakan yang menari. Bu, kenapa atuh menikah waktu itu Mas sudah? Nah, kalau sudah artinya anak-anak lebih menguasai dong ya. Kalau kemarin kan masih sambil melihat itu. Nah, kalau sekarang karena mengulangi tentunya sudah hafal ya gerakannya dengan iringannya. Bu, aku mau cari yang lain aja, musiknya yang lain. Boleh. Bagus sekali ya. Boleh, sangat boleh untuk melakukan gerakan yang mengarang sendiri dengan musik sendiri. Boleh. Yang pasti kirimkan, storekan pada Ibu ya. Apa itu? Video melakukan gerakan tari menyapu lantai. Baik anak-anak, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk hari ini maupun di masa depan, dan bertambah pula pengetahuan dan pemahaman kita tentang berbagai macam hal yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, selalu dilindungi Allah, dan diberi rahmah dan hidayahnya. Baik, maaf ini bukan sumber pustakanya ya, yang tadi kita sebutkan ya. Ada surat Al-Baqarah dan hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Tirmizi. Sekali lagi, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.